Saat ada orang karakternya itu suka berbangga-bangga kepada prestasi dirinya, keluarga dirinya, keturunan, kemudian ketambahan keras kepala, jumut, kaku, beku, ta'asub, fanatik. Itu biasanya di dunia ki ya wes menjadi manusia yang sulit, menjadi manusia sing ngerepoti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah sedaya semuanya, kita memunajat rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua selawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita memposisi sebagai hamba yang fakir, sadar sebagai hamba yang fakir, supaya kita berproses dalam apa yang kita lakukan menjadi sebuah proses keselamatan, proses mendekat, proses selamat kembali kepada Allah. Dan goal akhirnya atau tujuan akhirnya adalah keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Sehebat-hebatnya menungso, sepinter-pinternya menungso, setinggi-tingginya manusia, sebagai apapun menjadi apapun, pasti mengalami apa yang disebut dengan mati. Dan kita juga terlalu sering melihat orang mati. Apalagi sing omahe cedek kuburan, pasti sering sekali melihat orang mati. Dan setiap hari juga melihat orang mati. Orang kuburan kan wong mati. Setiap hari juga melihat orang mati. Tapi seberapa jauh dampak terhadap mindset pemikiran kita pada saat ada orang mati itu. Jika kita nanti seperti mereka yang telah dipendam itu, bagaimana sih nasibnya pada saat kita telah masa pakai di dunia ini habis masanya? Di situasi dan kondisi yang mungkin bahwa entah ini merasakan semuanya atau tidak. Apakah kita mendengar, melihat, mencermati terkait dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan, terkait dengan ayat-ayat yang fakta, realitas, disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Tidak hanya ayat-ayat yang kauliyah, ayat-ayat yang tertulis, karena ayat-ayat yang tidak terungkap, ayat-ayat yang tidak tertulis jauh lebih banyak. Jauh inna fi dzalika la ayah. Itu semua, dzalika itu semua tentang kejadian, tentang alam, kesemestaan, bahkan tentang diri kita. Kita membaca diri kita saja kan nggak pernah bisa tamat. Kita membaca diri kita sendiri saja tidak pernah bisa khatam. Bagaimana kita mencermati kehidupan ini menjadi bagian ayat-ayat yang tidak sia-sia. Sehingga perilaku kita juga tidak sia-sia, tidak farabitot a'maluhum. Tapi ini ada satu kondisi bahwa keadaan ini semakin Allah buka, mulai Allah tampakkan sebagai ayat-ayatnya. Karena akibat adanya sesuatu.
dan ada kehendak Allah yang akan ditampakkan sebagai sesuatu ini. Bagaimana kita menyikapi ini? Apabila gemuruh dada sekarang ini karena kebenaran saat ini itu kalau rumusnya kebenaran di dalam kitab, baik itu mungkin Al-Quran, Injil, Taurat, Bhagavad, Weda, kemudian yang lain gitu ya. Itu bahwa saat berbicara tentang kebenaran itu adalah al-haq min rabbik. Bahkan anal haq, akulah kebenaran. Jadi adanya pelaku pembawa kebenaran sebagai narasumber kebenaran. Tapi ini siapa yang menjadi masalah? Kalau di Bhagavad kan tersebut Sang Wisnu yang kemudian dalam rogonya kan sebagai Sang Krishna. Kemudian kalau di Quran kan disebut sebagai khalifah atau disebut sebagai Imam Mubin atau disebut sebagai Imam Mubin, kemudian khalifah, rasul, nadhiron, mundir kan gitu. Akan tetapi tanda bahwa guncangan bumi dalam pengertian fisik itu merupakan refleksi dari bumi yang ada di dalam dada. Di dalam dada ini kan banyak ketidakpastian, ambigu. Ambigu itu kebenaran itu sekarang itu kan kebenaran yang muncul kan kebenaran framingnya. Kebenaran ini adalah kebenaran opini. Sekarang itu kebenaran itu dibentuk oleh opini. Kalau opininya media sosial itu sangat banyak, maka yang kebenaran akan tersingkir. Kebenaran sekarang itu kan kebenaran opini. Framingnya kan sudah kebenaran opini. Bahkan keadilan pun itu juga sudah opini. Ada kasus bahwa si hakim atau si jaksa itu tahu bahwa si A itu adalah benar. Akan tetapi dan si B salah. Akan tetapi pada saat opininya itu telah dibalik bahwa si A itu adalah benar, itu menjadi yang salah, si B itu menjadi yang salah menjadi benar. Akhirnya hakim juga terpaksa harus mengikuti opini itu. Jadi sekarang opini kebenaran itu sudah pada tingkat opini keadilan. Siapa yang dapat menggerakkan media sosial, maka itu yang memegang kebenaran. Ini yang terjadi. Bagaimana ini semua dibentuk? Di dalam situasi kondisi yang dimana saat ini yang namanya akses itu sangat mudah. Sehingga informasi sangat berseliweran mudah diperoleh. Melalui gadget dan seterusnya. Ini sepertinya membangun pikiran kita supaya pikirannya awake dhewe, supaya pikiran kita itu diacak-acak oleh sistem algoritma media sosial. Sehingga terbawa satu alur, pikiran itu punya kerja sendiri sebenarnya. Akan tapi saat ini digerakkan oleh kerjanya media sosial. Saat rasional kalah, maka emosional insting. Saya kembali. Apabila bumi ini diguncang, saatnya ini bumi diguncang. Bumi saat ini mungkin masih bumi pikiran, bumi dan langit ya. Pada saat sekarang ini orang kemrungsung, orang sudek, orang bingung, itu diguncang. Dijudek bingung dengan ekonomi, bingung dengan keluarga, bingung dengan masalah-masalah yang seambrek-ambrek, dengan masalah pendidikan, masalah UKT, masalah nek sakit kesehatan, biaya-biaya yang harus dipenuhi sekarang ini tumpek-blek ya, pada saat tidak tertentu
ada situasi bumi ini goncang. Kemudian bumi yang lahir pun juga akan goncang. Akan ada saatnya bumi ini dikeluarkan beban-beban berat yang ditanggung oleh bumi. Jadi orang itu mengatakan entek kesabaranku, entek kesabaran mereka, entek kesabaran. Menurut itu pun sebenarnya juga hasil sebuah opini. Sehingga muncullah demonstrasi. Saat demonstrasi titik tertentu ini tidak menemukan jawaban, tidak menemukan solusi. Yang dituntut juga mungkin tidak muncul. Pikirannya sudah membuat rumusan reno-reno masing-masing. Umpamanya kan begitu. Sehingga terjadilah bentrok. Sehingga sudah mulai ada muncul, jika ada mahasiswa yang terluka, maka kami paguyuban ini sudah mulai bermunculan kan gitu kan, akan membela mati-matian sebagai contoh aja. Kita membaca ayat-ayat itu saja kan. Mulai terjadi satu peningkatan kualitas itu. Kan orang kan tidak tahu apa sebabnya kan begitu. Apa sebab? Saya cuma tidak mengerti ya kenapa tidak dibuka belak-belakan diskusi, sharing secara terbuka begitu ya. Seperti Istan Jakarta itu permasalahannya kan bisa jadi bukan semata-mata karena akan tenggelam. Akan tetapi memang itu gedung itu bukan milik pemerintah. Gedung itu kan memang milik negara. Gedung itu dibuat yang sekarang ditempati oleh pemerintahan kita. Ini contohnya. Itu sebenarnya karena hak gunanya sudah selesai. 1999 sebenarnya sudah selesai. Seharusnya di zaman SBY sudah berpikir harus memindah ibu kota sebagai contoh kan begitu. Memang HGU-nya sudah selesai. Itu yang pertama. Ya, kalau kita ngomong ini ya memang penuh politik. Ini bukan juga akan dibully. Kita hanya contoh ya padahal. Kita hanya contoh. Mau banyak banget itu. Ngomong gini salah, ngomong gini dikira terus enek olokan apa kayak kodok, ngomong gini dielokne unta. Jadi sekarang itu kan repot. Itulah saat bumi ini diguncang, wis gak iso ngempet unek-unek pikirannya akhirnya demo. Bumi juga begitu. Beban yang ditanggung bumi, yang mungkin banyak jasad-jasad yang tidak terurai oleh bumi. Tidak terurai oleh bumi. Jadi bumi ini itu karena bumi juga mengikuti sistem Tuhan. Sistem Tuhan. Saat sistemnya hidup di dunia, sistemmu itu menjadi manusia karakternya itu keras kepala. Jadi manusia karakternya itu kikir, tidak pernah melakukan lakon pitukon. Saat di dunia karakternya itu kita itu jumut, kaku, beku. Kemudian saat kita hidup di dunia itu adalah berpikir hanya untuk ego, menyuburkan dirinya sendiri, nafsunya diri sendiri. Harus terpenuhi keinginannya diri sendiri, tidak pernah berlatih untuk menjadi orang-orang yang lunak hatinya, terbuka pikirannya, dingin pikirannya, terbuka hatinya. Maka saat kowe dipendem, jadi di dunia kowe jadi masalah. Saat ada orang karakternya itu suka berbangga-bangga kepada prestasi dirinya, keluarga dirinya, keturunan, kemudian ketambahan keras kepala, jumut, kaku, beku, ta'asub, fanatik. Itu biasanya di dunia ki ya wes menjadi manusia yang sulit, menjadi manusia sing ngerepoti orang lain. Kan gitu kan? Iku nek mati yang ngerepoti bumi.
Artinya bahwa seharusnya rojak, seharusnya pada saat orang meninggal dunia itu melebur. Pada saat orang meninggal dunia itu jasadnya itu terurai oleh tanah, diserap oleh tanah, zat-zat reniknya. Pada saat terjadinya orang meninggal dunia, kemudian jasad ini akan menjadi bersenyawa dengan tanah, kembali kepada tanah yang jasadnya, asal jasad itu adalah dari unsur tanah. Buktinya apa kalau manusia itu unsurnya dari tanah? Nah, dalil kan wis jelas kabeh bahwa insan itu karena mintin dari tanah. Tapi faktanya bahwa kowe iki digawe saka tanah, gak usah mikir aduh Adam. Kita sendiri itu dibuat dari tanah. Apapun yang kamu makan itu adalah merupakan proses tanah. Memangan beras itu ngambil saripati tanah. Kemudian di dalam sistem biologi disebut sebagai zat makro, zat mikro. Kemudian pada saat kamu air, kemudian dirumuskan sedemikian rupa, tapi pada intinya semuanya itu adalah diambil dari tanah. Sehingga pada saat proses-proses berpikir itu juga kandungan apa? Seperti umpamanya ada pohon yang cukup memiliki zat yang bagus untuk kesehatan. Sebagai contoh sekaligus ini informasi bentis. Sebagai contoh bentis, tahu bentis ya? Apa bentis sih bahasa Indonesia nih? Mengkudu. Itu zat yang memiliki zat isoflavonnya sangat tinggi, anti racunnya sangat tinggi. Akan tetapi karakter pohon ini, saya juga tidak melakukan penelitian sendiri ya. Akan tetapi saat kamu melihat ada bentis yang ditanam di dekat ceren, dekat peceren, dekat kotoran, hindari untuk tidak kamu makan, itu tidak akan menjadi obat. Itu akan menjadi racun. Karena itu zat racunnya kan sangat banyak gitu loh. Sehingga pada saat, tapi kalau ditanam dengan cara yang baik, sehingga itu harus pada saat kita nanam harus tahu persis tanamannya itu berada di mana. Kalau kamu ingin pengobatan dengan sistem bentis, mengkudu, maka kamu harus tahu itu ditanam di mana. Kalau kamu melihat tanamanmu sendiri itu berada di dekat ceren, karena dia tidak bisa, dikatakan salah satu tumbuhan yang tidak bisa menyaring dengan baik, atau semuanya ditelan. Sehingga telek-telek di proses menjadi, berakibat menjadi racun. Tetapi jika kamu menanam, kamu tanam sendiri dengan cara yang baik, nutrisinya kamu penuhi, maka kamu juga memberi kemanfaatan dan kefaedahan yang sangat besar untuk sebuah kesehatan. Tapi nek cara nih pemupukan ada di dekat kolam, di dekat hal yang kotor, yang di situ banyak racun, maka dia juga akan mengakibatkan ada zat-zat yang tidak baik yang akan terekam di dalam buah mengkudu itu.